Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sini Geng, selamat datang di Praktikum Sistem Informasi Manajemen 2025. Kenalin, aku Amel. Di sini kita akan belajar bareng pada modul 4 yaitu hosting. Jadi, tujuan praktikum pada modul 4 ini yang pertama yaitu praktikan dapat memahami konsep dasar hosting serta fungsi Packspeed Insight dalam performa situs web. Yang kedua yaitu praktikan mampu mengimplementasikan hosting untuk mengunggah, mengelola, dan memastikan situs web dapat diakses secara online. Yang ketiga yaitu praktikan mampu menganalisis pengujian website menggunakan black box testing. Yang keempat yaitu praktikan mampu menganalisis dan mengevaluasi performa sebuah website berdasarkan hasil evaluasi dari Packspeed Insight. Kemudian ada website yang merupakan suatu media informasi yang menawarkan berbagai kemudahan dalam menyajikan informasi kepada masyarakat luas. Website atau web merupakan sekumpulan halaman terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk digital, baik berupa teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet. Website sendiri yaitu kumpulan dari halaman-halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tempatnya berada di dalam World Wide Web di dalam internet. Kemudian ada jenis-jenis website, terdiri dari tiga jenis. Yang pertama yaitu website statis. Website statis yaitu website yang mempunyai halaman tidak berubah dalam artian untuk melakukan perubahan pada suatu halaman dilakukan secara manual dengan mengedit kode yang menjadi struktur dari website tersebut. Yang kedua yaitu website dinamis, yang merupakan website yang secara struktur diperuntukkan untuk update sesering mungkin. Biasanya selain utama yang bisa diakses oleh user pada umumnya, juga disediakan halaman backend untuk mengedit konten dari website. Yang terakhir yaitu website interaktif adalah website yang saat ini memang sedang booming. Salah satu contohnya yaitu blog dan forum. Di website ini, user bisa berinteraksi dan beradu argumen mengenai apa yang menjadi pemikiran. Kemudian ada domain. Domain sendiri adalah alamat atau nama yang menjadi identitas website atau komputer agar bisa lebih mudah diakses oleh pengguna. Untuk website sendiri, nama domain biasanya diakhiri oleh ekstensi seperti .com atau .net. Nama domain atau domain name adalah nama yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer. Nama domain disebut juga dengan istilah URL atau Universal Identifier. Kemudian ada klasifikasi domain. Di sini ada tiga. Yang pertama yaitu top level domain, second level domain, dan third level domain. Kemudian ada hosting. Hosting adalah jasa penyewaan tempat penyimpanan data di internet yang diperlukan oleh sebuah website. Web hosting adalah salah satu syarat mutlak agar website bisa online dan dapat diakses internet dari seluruh dunia. Apabila website diibaratkan sebuah rumah, maka web hosting adalah lahan untuk membangun rumah tersebut. Ukuran yang digunakan dalam suatu web adalah kapasitas dan bandwidth. Kapasitas adalah ukuran besarnya kemampuan sebuah website untuk menyimpan data-data website. Semakin besar kapasitas dari web hosting, maka semakin besar kapasitas penyimpanan data yang diberikan. Kemudian bandwidth adalah ukuran maksimal dari jumlah volume data yang diperbolehkan untuk diakses dari web hosting setiap bulannya. Kemudian ada jenis-jenis hosting. Di sini ada 4 jenis hosting. Yang pertama yaitu shared hosting adalah layanan hosting yang paling mendasar. Satu akun hosting ditaruh bersama-sama dengan akun hosting lainnya dalam satu server. Di dalam satu server terdapat banyak akun dengan menggunakan sumber daya penyimpanan, RAM, dan prosesor yang digunakan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua yaitu dedicated hosting adalah sebuah layanan hosting yang dikelola oleh penyedia layanan hosting. Klien menyewa seluruh server dan tidak membagikan server yang disewa dengan siapa saja. Server dedicated hosting dimiliki oleh satu akun saja. Kemudian yang ketiga yaitu VPS hosting adalah salah satu layanan hosting yang paling banyak digunakan untuk mengonlinekan website. Tipe hosting ini menggunakan teknologi virtualisasi yang menyediakan sumber daya dedicated atau pribadi di server. Kemudian yang terakhir yaitu teknologi cloud hosting menjadikan aplikasi dan situs web dapat diakses dengan menggunakan sumber daya cloud, jaringan server cloud virtual dan fisik yang saling terhubung menjadi host aplikasi atau situs web, menjadikannya memiliki fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih besar.
Kemudian skenario pengujian item website, yaitu serangkaian langkah atau prosedur yang dirancang untuk menguji fungsionalitas dan kinerja berbagai elemen atau fitur pada situs web. Dalam melakukan pengujian perangkat lunak ini, ada dua metode yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama, black box testing atau pengujian yang memverifikasi hasil eksekusi aplikasi berdasarkan masukan yang diberikan atau data uji untuk memastikan fungsional dari aplikasi yang sudah sesuai dengan persyaratan. Pengujian black box sendiri dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu menyusun test case untuk menguji fungsi-fungsi dalam aplikasi, kemudian menguji kesesuaian alur kerja fungsi dengan kebutuhan pengguna, dan yang terakhir yaitu mendeteksi bug atau error dari tampilan atau interface aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu white box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji struktur internal program. Ada 5 tahapan, yaitu yang pertama loop testing, yaitu menguji validasi struktur perulangan. Yang kedua yaitu data flow testing, yaitu dengan cara mengevaluasi pergerakan data dalam program. Yang ketiga yaitu control flow testing, yaitu membuat test case berdasarkan alur kontrol. Dan yang keempat yaitu branch testing dengan menguji setiap percabangan dalam program. Dan yang terakhir yaitu basis pen testing, yaitu memastikan semua pernyataan diuji minimal sekali. Kemudian ada Backspeed Insight, yaitu alat pengukur kecepatan loading sebuah blog atau website yang dapat mengetahui berapa kecepatan loading blog atau website ketika diakses melalui perangkat seluler atau HP maupun perangkat desktop atau laptop. Skor pada pengujian Backspeed Insight sendiri ditandai secara kuantitatif dengan menggunakan angka, yaitu antara 0 sampai 100. Kemudian ada 3 jenis klasifikasi pada pengujian Backspeed Insight sendiri. Nah, di sini yang pertama yaitu segitiga berwarna merah dengan skor 0 sampai 49, yang artinya diperlukan perbaikan akan terdapat dampak signifikan pada kinerja laman. Yang kedua yaitu kotak berwarna kuning dengan skor 50 sampai 89, yang artinya mendapatkan pertimbangan untuk memperbaiki yang tidak memerlukan kerja yang berat untuk laman. Dan yang terakhir yaitu bulat berwarna hijau dengan skor 90 sampai 100, yang artinya tidak ditemukan masalah yang signifikan yang perlu diperbaiki. Sekian pemaparan materi pada modul 4 kali ini. Jangan lupa kepada semua teman-teman praktikan untuk mengakses kode Tupen modul 4 dan mengisi kolom live chat dan new form yang telah disediakan ya. Oke, sebelum lanjut ke studi kasus, perkenalkan, aku Putri. Di sini aku akan menjelaskan tentang studi kasus dan bagaimana cara hosting, serta bagaimana melakukan pengujian dengan menggunakan PageSpeed Insight. Oke, kita lanjut saja. Untuk studi kasusnya yaitu PT LSMI Health merupakan perusahaan yang baru memulai layanan digital melalui sebuah website. Performa website yang baik sangat penting untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Pemilihan layanan hosting dilakukan secara cermat agar website dapat diakses dengan cepat, stabil, dan aman. Setelah proses unggah ke server selesai, dilakukan pengujian menggunakan PageSpeed Insight. Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dapat memperlambat waktu membuat halaman atau mengganggu kenyamanan pengguna. Hasil pengujian dilakukan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan teknis sebelum peluncuran resmi. Oke, selanjutnya kita search Infinity Free di Google, lalu kita langsung saja untuk klik register untuk membuat akun. Di sini langsung saja kalian menuliskan email menggunakan akun kalian masing-masing. Nah, eh, kalian akan dikirimkan verify email melalui email akun kalian. Kita buka di Gmail. Nah, di sini kalian langsung klik saja untuk verify email address. Nah, untuk memulai menghosting, kalian harus klik create account. Nah, di sini kita akan memilih yang Infinity Free. Kita tunggu untuk verify. Nah, selanjutnya di sini akan dilakukan penulisan nama domain. Kalian bisa menuliskan nama website kalian sesuai akun kalian masing-masing.
Di sini domain extensionnya kalian bisa pilih dari beberapa macam ini. Nah, untuk email consent di sini kalian klik I approve dan create account. Nah, kita tunggu sampai akun hosting kalian siap dibuat. Nah, setelah akun kalian terbuat, di sini akan tertera status aktif. Nah, sekarang kita langsung saja untuk upload codingan kita melalui file manager. Nah, kita upload di htdocs ini. Kita hapus dulu. Nah, ini. Dan kita upload file. Kita tunggu sampai semua file terupload. File codingan terupload semua. Kita tidak lupa untuk mengupload folder config asset dan ini. Kita upload satu-satu terlebih dahulu. Kita tunggu sampai semua terupload. Balik ke Infinity, lalu kita ke MySQL database. Nah, di sini kita akan membuat database dengan nama DB name kita. Kalau kita klik create database, nah di sini kita lihat bisa melihat MySQL username-nya kita, password, dan database name, serta SQL hostname dan SQL port. Nah, sebelum itu kita klik dulu phpMyAdmin di sini. Nah, kita pilih file MySQL kita. Setelah database dan MySQL kita berhasil kita import, kita kembali ke home dan kita ke file manager. Oke, lalu kita ke htdocs dan ke file config dan klik edit file connection. Di sini server name, username, password, dan database kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Yang ada di sini. Sini kita akan mengganti server name terlebih dahulu. Kita copy saja. Lalu username-nya. Tidak lupa dengan password. Dan database name. Lalu kita klik save. Setelah kita berhasil menghubungkan config atau connection kita dengan database, kita cari di sini ada label, lalu kita cek apakah hosting website ini berhasil kita buat. Oke, di sini dapat terlihat bahwa LFMI Hospital sudah terakses lewat Google dan ini bisa diakses secara online dimanapun dan kapanpun. Oke, di sini kita akan mencoba melakukan registrasi. Kita klik register dan di sini kita mengisi data diri kita untuk pendaftaran akun.
Kalau sudah, kita langsung saja klik register. Nah, di sini tertera kata-kata bahwa register sukses atau berarti akun kita berhasil terdaftar. Kita masuk menggunakan akun yang kita daftarkan tadi, lalu kita klik sign in. Nah, di sini kita dapat melihat website dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya untuk melakukan pengujian pada website, kita search saja pada Google, yaitu PageSpeed Insight. Lalu kita klik website ini. Nah, di sini kita bisa mengcopy link website kita. Oke, kita paste saja. Lalu kita klik Analyze. Ini kita tunggu. Oke, di sini pada bagian desktop terlihat hasil pengujian pada website LSMI Hospital menggunakan PageSpeed Insight. Dapat dilihat bahwa performance-nya bernilai 81, accessibility-nya bernilai 89, best practice-nya bernilai 96, dan SEO-nya bernilai 91. Di sini tertera bahwa performance merupakan hasil dari performa website secara keseluruhan, baik dalam hal kecepatan dan juga optimasinya. Lalu pada accessibility digunakan untuk mengukur seberapa baik kemudahan akses yang dimiliki website untuk pengunjungnya, mulai dari kemudahan akses menu navigasi, kontras warna, dan juga adanya alt text untuk gambar. Lalu pada bagian best practice digunakan untuk mengukur seberapa baik website kita untuk memenuhi praktik pengembangan website dari Google. Nah, untuk SEO sendiri digunakan untuk mengukur kekuatan optimasi website dan seberapa baik visibilitasnya di SREPS Google. Nah, untuk kelanjutan diagnosisnya kita bisa scroll ke bawah pada bagian ini. Di sini terlihat bahwa ada tanda-tanda seperti segitiga merah dan persegi berwarna orange. Nah, untuk segitiga merah ini berarti perubahan pada bagian ini akan berdampak signifikan pada laman website kita. Untuk yang kotak oranye atau persegi oranye ini bisa kita pertimbangkan untuk diperbaiki atau tidak. Ambil contoh pada bagian ini yaitu largest contentful paint element, di mana LCP itu adalah waktu yang dibutuhkan sampai bagian terbesar itu terlihat dan muncul di layar secara sepenuhnya. Nah, biasanya ini tuh bisa berupa judul. Nah, di sini dapat terlihat bahwa yang terkena LCP di sini adalah LSMI Hospital Your Medical Partner, di mana di sini tertera waktu LCP-nya 1700 milidetik. Nah, LCP ini bisa kita benahi dengan menggunakan atau mengganti font LSMI Hospital Your Medical Partner ini dengan jenis font yang ringan. Oke, begitu juga dengan yang di mobile, kita bisa melihat hasil pengujian dari PageSpeed Insight. Nah, oke, segitu aja dari aku. Apabila ada pertanyaan, bisa melalui Aslet masing-masing. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.